Boleh. Nah, kita mau warming up dulu nih, Sister Villa, biar suasananya cair dan sesuai eh, mengingat tujuan dari kegiatan sore hari ini. Boleh kakak-kakak Sister Villa join Mentimeternya di menti.com dan masukkan kode 4277 Jika sudah join Mentimeternya, boleh tolong di reaction jempol ya, Sister Villa. Terima kasih. Oke, Kak Rina sudah join. Nah, pertanyaan yang pertama kita ada Mbak Mia udah join, Mbak Lulu juga udah join ya Mbak. Oke, pertanyaan yang pertama di Mentimeter kita ada eh, apakah Sister Villa punya target jumlah buku yang dibaca tahun ini? Boleh langsung diisi di Mentimeternya? Apakah oke hasilnya udah kelihatan belum ya? Oke. Dari jumlah peserta yang hadir, 5 Sister Villa sudah punya target buku nih di awal tahun. Nah, untuk dua yang lain mungkin tidak ada target, tapi sudah ada niatan untuk membaca di tahun ini. Nah, kalau dari aku pribadi nih, aku juga punya target membaca. Nah, mungkin untuk targetnya aku set agak terlalu banyak, sedangkan untuk tahun ini sepertinya masih setengah yang tercapai. Biasanya kalau Sister Villa masang target, apakah udah dicatat di notes berapa jumlahnya, berapa bukunya? Bisa diisi di Mentimeternya mungkin? Misalkan 10 buku atau 20 buku, bahkan mungkin ada yang sampai 50 buku di target. Baik, kita lihat hasilnya. Oke, untuk 5 Sister Villa yang hadir ternyata sudah menargetkan untuk membaca kurang lebih 1 sampai 5 buku ya. Sedangkan untuk teman-teman yang lain ada yang mengatur 6 sampai 12 buku dalam 1 tahun ini. Yang mana tahun 2025 sudah hampir selesai ya. Iya nih, kira-kira gimana progres baca teman-teman semua? Apakah sudah mendekati target atau belum? Boleh diisi kembali Mentimeternya. Baik, Kak Winning sudah mengisi ya, Kak. Terima kasih. Coba kita lihat. Oke, ada sekitar 50% dari peserta yang hadir sore hari ini rupanya belum mencapai target. Nah, 38%-nya ternyata sudah, Alhamdulillah, dan 13% yang lain tim tanpa target. Kadang memang kalau kita jalan tanpa target mungkin eh, biar nggak terlalu beban ya, Sister Villa, itu nggak masalah. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin separuhnya belum mencapai target, padahal sudah membuat target di awal tahun.
nggak masalah, karena nanti di sesi sore ini kita akan sharing bareng nih, gimana sih cara biar tetap konsisten membaca. Seperti itu. Next pertanyaan. Buat teman-teman yang belum join Mentimeter, bisa dicek di kolom chat ya untuk kode Mentinya. Nah, pertanyaan selanjutnya kita ada nih. Siapa yang merasa membaca itu butuh waktu lama? Kalau dari MC sendiri sih, eh, akhir-akhir ini memang butuh waktu lama untuk membaca ya, karena faktor utamanya yaitu ada distraksi dari pekerjaan dan juga sosial media. Kalau teman-teman gimana? Oke, rupanya 100% nih yang merasa sama kalau baca buku itu butuh waktu lama. Kecuali pada saat-saat tertentu di mana kita merasa, ih seru banget nih bukunya, bisa dibaca sampai habis dalam 1 hari gitu. Tapi itu kayaknya untuk beberapa buku aja ya. Tapi eh, normalnya sepertinya memang kita merasa membaca buku itu butuh waktu yang lama. Nah, untuk ketahanan kita pada saat membaca nih. Kira-kira Sister Villa sanggup membaca berapa halaman dalam 1 kali duduk? Apakah bisa sampai 10 halaman atau bahkan 20 sampai 50 halaman? Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya Sister Villa, yaitu terkait berapa lama kita membaca buku. Oke, nah udah kelihatan ya nih hasilnya dari jawaban-jawaban Sister Villa. Kebanyakan bisa membaca 1 sampai 10 halaman dalam sekali duduk. Itu udah keren banget nih Sister Villa. Semoga bisa terus dipertahankan konsistensinya dan semangatnya dalam membaca. Karena untuk membangun sebuah kebiasaan, kita memang harus memulai dari target yang kecil-kecil dulu. Itu nggak masalah. Nggak mesti langsung 20 atau 50 halaman seperti itu. Baik. Kita ada pertanyaan satu lagi. Gimana nih kebiasaan membaca dari Sister Villa semua? Apakah selalu menyelesaikan bacaan meskipun lama? Atau kadang nggak nyelesain bacaannya sama sekali? Atau suka baca apa saja, tapi sulit diakses? Boleh langsung ditayangkan jawaban Sister Villa? Oke. Nah, rupanya ada banyak nih responden yang kadang tidak menyelesaikan bacaan. Nah, sesuai banget ya sama judul acara sore ini, Unfinished Reads. Kita kadang nggak menyelesaikan bacaan. Ada banyak beragam ya alasannya, entah itu kita udah eh, tidak tertarik lagi sama isi bukunya, atau mungkin kita ada kesibukan di pekerjaan dan lain-lain. Di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap membaca di tengah kesibukan kita. Meskipun bacaan atau buku yang kita pilih, eh, kita tidak menyelesaikannya sampai tamat. Itu tidak masalah ya teman-teman, karena kan namanya juga unfinished reads. Kita harus embrace nih.
apa yang menjadi kekurangan kita selama membaca, sekaligus berusaha mencari solusi gimana supaya tetap konsisten untuk membaca. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang akan dipandu oleh fasilitator dari tim BBW, kita mau sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Sister Villa. Boleh dibuka kameranya biar kita bisa foto bareng-bareng. Apakah sudah on cam semua? Yang belum on cam masih ditunggu untuk sesi dokumentasi. Oke, atau mungkin mau segini dulu aja nggak apa-apa ke kakak operator. Boleh minta tolong kepada tim BBW untuk mengambil gambar. Izin ambil gambar ya. Satu, Baik. dua, tiga. Oke, makasih. Oke. Udah semua ya Mas Evi? Sudah, Mbak. Oke. Sudah, kita berfoto bersama. Kita akan masuk ke kegiatan utama kita sore hari ini. Ada sesi bersama fasilitator BBW kepada Mbak Sevi. Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak-Mbak semua. Pertama, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu di sore hari yang sebenarnya mungkin udah rasanya bagi beberapa temen udah kayak Senin gitu ya. Karena udah kepikiran nih besok PR-nya seperti apa. Tapi seperti yang dibilang sama Mbak Livia gitu ya, teman-teman BBW di sini eh, kita kan pengen punya ruang yang aman di dalam komunitas perempuan supaya kita punya kebiasaan baca yang baik dan kita punya eh, cara gitu ya untuk bareng-bareng nih mengusahakan apa yang memang bermakna dalam membaca. Jadi kayak judulnya tadi, karena banyak banget yang suka bilang ke teman-teman BBW kalau ada challenge tuh selalu nanyanya, aduh aku tapi nggak selesai bacanya. Gitu. Jadi kita mencoba memfasilitasi gitu ya istilahnya. Gimana sih caranya kalau memang ternyata bagi kita sekarang waktu untuk menyelesaikan suatu bacaan itu sudah semakin menantang. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Banyak yang berpendapat kalau baca itu sekali duduk harus langsung banyak atau harus kayak ngerti satu bab atau harus selesai satu bagian sampai paham baru itu dinamakan membaca. Sedangkan ada yang berpikir kayak ya baca 2 halaman itu udah baca. Kira-kira Mbak-mbak di sini percaya yang mana nih? Harus banyak atau sedikit pun tidak apa-apa? Boleh jawab di komen nih. Oke, ini ada tim harus banyak, ada yang tim sedikit aja nih ya. Yang penting istiqomah, ya benar. Yang penting istiqomah. Ini sebenarnya salah satu message penting yang ingin kita jaga gitu ya di sesi sore hari ini. Mungkin di halaman selanjutnya, Mbak Mia. Oke. Atau mungkin ya, saya mungkin izin share screen ya Mbak ya, biar Mbak Lamia bisa beri. Bolehkah aku take over share screen-nya? Ya, sambil nunggu Mbak Lamia menurunkan aksesnya. Jadi kami mau sebenarnya jadi beberapa bulan terakhir kami ngulik gitu ya. Konsep apa sih atau fenomena apa sih yang sebenarnya sedang dialami para ibu-ibu ini gitu ya atau mbak-mbak ini gitu. Kenapa sekarang membaca tuh jadi
jadi kayak tantangan gitu. Padahal kalau kita inget lagi, mungkin zaman kita masih kecil dulu, atau zaman remaja, atau zaman masih lebih muda gitu ya dari beberapa dari kita, membaca itu sesuatu yang kayak menyenangkan gitu. Membaca itu adalah hiburan gitu. Kita mau unveil kenapa itu terjadi, dan salah satunya adalah tentang bagaimana distraksi itu mempengaruhi cara-cara kita untuk menciptakan suatu kebiasaan. Kita mulai kenalan sama salah satu konsep tentang behavior design yang ini sejujurnya sudah hampir 20 tahun yang lalu. Kalau teman-teman sudah pernah baca Atomic Habits gitu atau udah pernah dengar buku-buku itu, ini sebenarnya kayak jauh sebelum itu. Judulnya waktu itu Tiny Habits, karangan B.J. Fogg. Itu beliau adalah salah seorang profesor di Stanford yang memang dia kerjanya ngelola lab behavior gitu. Jadi sebelum Atomic Habit itu populer, beliau ini sudah mengenalkan dua dua diagram ini gitu. Kalau di kiri, beliau bilangnya semakin sulit hal yang itu akan kita lakukan, sulit ini relatif ya, karena kan tergantung sama kita mempersepsikan sulit. Tapi kalau kita akan melakukan sesuatu hal yang bagi kita itu sulit, semakin besar motivasi yang kita butuhkan. Karena kalau motivasinya nggak benar-benar gede, mau trigger apapun, kayak mau ada reminder lah, mau ada challenge lah, mau ada to-do list lah, itu tidak akan berhasil untuk membangkitkan atau mengeluarkan effort kita untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Jadi kalau aimnya gede, misalnya kayak aku harus memahami buku ini dalam waktu 1 minggu, misalnya kayak gitu ya, atau misalnya kita mau baca materi yang berat terus pengen cepet bisa, itu biasanya kita akan semakin mager. Dan itu ternyata udah diteliti hampir 20 tahun yang lalu. Sedangkan kalau di sebelah kanan, beliau itu dari hasil penelitiannya melihat kalau kita mau punya behavior yang sustain, caranya tuh ya habituasi. Dan kalau kita mau habituasi, mulai dari yang gampang dulu. Makanya bukunya dulu judulnya Tiny Habits gitu. Kalau udah mulai dari yang gampang, biasanya motivasinya nggak perlu terlalu besar dan jadinya lebih mudah untuk dilakukan gitu. Dan beliau tuh juga sebenarnya mendesain gitu ya tentang ini tuh agak kayak ular tangga. Jadi konsepnya kita akan tentukan dulu sebenarnya behavior apa yang pengen kita bentuk. Apakah misalnya menghindari sesuatu, atau misalnya aku mau stop makan junk food gitu, atau yang sisi lain aku mau memperbanyak membaca gitu. Nah, itu kita nggak akan jelasin matriks ini di sini, tapi kalau misalnya ada sister Villa yang tertarik, nanti boleh dicoba sendiri di link behaviorwizard.org ini. Di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan dan semacam memberitahu dan contoh praktisnya kalau teman-teman mau mulai itu seperti apa. Saya bisa bilang kayak konsepnya ini sebenarnya kalau teman-teman familiar sama Atomic Habit ini cukup-cukup apa ya, deket lah ya, mirip gitu. Cuma ini dulu keluar lebih dulu, jadi mungkin konteksnya tuh masih kebiasaan-kebiasaan yang tidak terlalu modern seperti yang banyak kita jumpai saat ini. Cuman dari dua hal itu, maksudnya ternyata ini tuh sudah ada 20 tahun yang lalu gitu ya, dan sudah diteliti gitu sama peneliti di Stanford. Jadi intinya, mau apapun itu, kalau kita berusaha melakukan sesuatu, terus itu sekarang menjadi hal yang berat buat kita, nggak bisa ujuk-ujuk dan nggak bisa tiba-tiba. Makanya dari berbagai hal yang kita baca di tempatnya Mr. Fogg, kemudian di Atomic Habit, dan beberapa artikel yang kami dapatkan dari forum-forum membaca, itu intinya tuh cuma tiga. Yang pertama, kita harus memahami behavior apa yang kita inginkan. Kita tuh inginnya jadi pembaca yang seperti apa. Kemudian bagaimana kita bisa memulai itu sekarang, meskipun kecil-kecil, tapi yang penting konsisten supaya kita bisa transform dan nggak usah disuruh otak kita tuh langsung melakukan itu, dan melakukannya tuh secara praktis supaya triggernya itu tadi kan di grafiknya disebutnya trigger gitu ya. Tapi intinya kita bisa melakukannya dengan gampang dan benar-benar bisa melakukan itu sebagai sesuatu yang kayak oke, kalau nanti aku berhasil melakukan sesuatu, kita mau dapat apa ya, atau kita mereward diri kita seperti apa. Tuh. Kenapa itu yang disampaikan? Karena sebenarnya menurut berbagai penelitian dan salah satunya uh, dirangkum di kalimat yang cukup baik ini gitu dari Joseph Addison, bahwa
membaca tuh sama kayak olahraga kok, tapi untuk pikiran gitu. Jadi kalau sebenarnya kita pengen, ibaratnya kita pengen punya masa otot nih, kita mau nggak mau harus nge-gym dong ya. Kita harus latihan beban gitu. Nah, mau harus pergi ke gym lah, atau di rumah lah, atau seperti apa, kita yang memang harus mendesain untuk melakukan itu. Karena di dalam penelitian itu, sebenarnya kalau kita mau menciptakan suatu kebiasaan baik, itu kalau mau jujur, menurut Mr. Fogg ya, dalam suatu pemikiran dia yang menurut saya ini cukup-cukup radikal sih ya. Kita tuh sebenarnya nggak perlu, sorry, radikal ini bukan dalam artian negatif ya, tapi maksudnya cukup tidak biasa gitu. Beliau bilang kalau mau menciptakan sesuatu kebiasaan baik itu tuh nggak butuh motivasi atau willpower karena itu nggak akan lasting gitu. Jadi nggak akan bertahan kalau cuma berdasarkan motivasi atau willpower. Kenapa? Karena kita butuh mengubah dua hal. Yang pertama itu eh, pola pikir kita atau otomasi yang terjadi di dalam otak kita. Dan untuk melakukan itu, langkah pertamanya adalah mengubah environment. Mengubah environment tuh nggak cuman environment fisik gitu ya. Kalau kita bicara membaca kan ya kita udah sebenarnya banyak kok teman-teman kita yang kemana-mana udah bawa buku nih gitu. Tapi untuk membacanya tuh masih struggling juga gitu karena environment itu didefine juga sebagai social environment dan mungkin ini yang sangat-sangat relate sama kita sebagai perempuan terutama yang sudah berkeluarga gitu ya. Karena kalau di rumah kerjanya banyak, terus masih harus ngurus ini, masih harus ke kantor, masih macam-macam, kemudian segala distraksi yang ada di dalam pikiran kita tentu akan eh, sulit gitu ya kalau kita mencoba mencari kekuatan dari motivasi. Makanya BBW ini, terutama di 2025, kita mencoba mendesain program-programnya juga salah satunya dengan konsiderasi semacam ini. Karena kita pengennya jadi ruang komunitas yang aman supaya teman-teman semua, mbak-mbak semua tuh bisa lebih mudah untuk membangun habituasi baca. Ini yang sebenarnya kami coba rangkum gitu ya dari berbagai sesi yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun ini termasuk salah satunya bulan Juli kemarin gitu ya kita sempat ada sesi offline. Di situ kan kita udah coba nanya nih ke semua yang berhasil lah kita anggap berhasil melakukan budaya atau kebiasaan membaca. Salah satunya ya memang mereka kayak ya tiap hari aja gitu. Jadi kita punya target-target kecil gitu atau kayaknya aku belum baca apa-apa deh hari ini bahkan ada temen yang kayak gitu nggak peduli itu genre bacaannya apa tapi kalau belum baca ya aku baca aja kemudian ada yang punya space dedicated gitu ya jadi kayak abis maghrib menunggu isya setelah ngaji aku 15 menit baca buku di situ sama anaknya gitu jadi ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita coba juga gitu ya. Kayak oke deh kita 15 menit baca buku masing-masing ya. Nanti kita cerita apa yang kita baca. Itu juga salah satu tips yang kemarin kita menurut kami itu cukup berhasil gitu. Dan yang ketiga memanfaatkan visual milestones. Kira-kira adakah di sini yang hobi lari? Kalau yang hobi lari itu pasti familiar sama Strava gitu. Dan itu didesain tuh ternyata salah satunya untuk ini gitu ya, menciptakan visual milestone supaya teman-teman yang lari itu bisa semakin konsisten gitu ketika melihat pencapaiannya gitu lah ya. Oh ternyata aku ada progres. Oh ternyata aku udah rajin segini. Oh ternyata sekarang aku udah bisa sekian kilometer. Dan di sini di layar ini yang di paling ujung ini sebenarnya kisah nyata nih dari salah satu sister Villa yang rajin membaca. Ini memanfaatkan Fable kalau nggak salah ya namanya. Nanti Mbak dia akan cerita sendiri pengalamannya seperti apa. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa mungkin kalau yang zaman dulu pakai Goodreads ini semacam itu gitu ya. Artinya, hal-hal ini kalau kita mau pakai, kita bisa pakai. Nah, sekarang karena ini sebenarnya dari kita untuk kita akan bertanya saja kepada yang sudah praktek. Kira-kira pengalamannya seperti apa? Kita mulai dari Mbak Lulu ya, yang sudah memanfaatkan Fable dengan sangat-sangat-sangat sangat-sangat baik pencapaiannya tahun ini udah segitu kayaknya masih nambah lagi deh. Mungkin Mbak Lulu boleh langsung sharing aja, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sevi. Ini konsepnya santai ya.
Tapi tadi yang di-share sama Mbak Sevi itu yang ada tiga ya, daily goals, space dedicated, sama tracking progress. Nah itu memang eh, jadi nggak cuma Fable aja. Nah tiga tiga hal itu juga memang saya praktikan. Jadi daily goals saya setting target misalnya sehari cuma 3 halaman sih, 3 halaman dan itu eh, bukan bukan fiksi. Soalnya kalau fiksi nanti eh, penasaran saya seperti itu. Jadi biasanya yang non fiksi sih, biasanya karena ada beberapa buku juga saya suka non fiksi, sejarah kayak gitu. Jadi biasanya sehari ya 1 sampai 3 halaman. Terus space dedicated itu sebenarnya eh, apa di rumah nih di belakang saya juga ada rak buku. Jadi memang ada space yang nyaman buat baca buku, meja apa sih kayak meja belajar, terus ada rak buku, terus ya ada di sampingnya ada area yang kalau misalnya capek saya bisa rebahan kayak gitu. Jadi memang space apa namanya tempatnya nyaman gitu. Tapi kalau di kantor atau di kosan mungkin ya seadanya ya di kamar kosan. Terus yang ketiga itu yang apa tracking progress. Iya benar saya pakai aplikasi Fable. Tapi sebenarnya Fable itu saya narik data dari Goodreads juga. Jadi database-nya itu saya dari Goodreads. Jadi database besarnya itu di Goodreads. Nah, di Goodreads itu mereka bisa ekspor-ekspor ke beberapa aplikasi. Jadi saya juga nggak cuma pakai Fable. Jadi saya pakai Goodreads, Fable, sama Bookmori. Kalau misalnya teman-teman tahu Bookmori, aku kayaknya mau share screen deh, Mbak. Boleh nggak share screen? Ada QSS dikit sih, apa bentukannya kayak gimana? Bisa ya? Bentar. Kemarin itu eh, ini ya, ini apa aplikasinya. Jadi sebelumnya itu tahun lalu itu eh, selesai apa ya saya cuma selesai 11 buku. Dan itu nggak pakai pakai Goodreads itu pas bulan-bulan Agustus, bulan-bulan akhir seperti itu. Terus di tahun ini, alhamdulillah. Jadi disclaimer-nya Mbak, saya kan masih single ya, belum berkeluarga nih. Jadi masih banyak waktu luangnya buat sendiri. Terus yang kedua, alhamdulillah ada dampak positif efisiensi. Jadi jarang DL, jadi nggak kecapean. Jadi punya banyak waktu luang buat baca buku seperti itu. Nah, jadi ada peningkatan yang cukup signifikan dengan apa ya, dengan buku yang sudah dibaca. Tapi peningkatan itu pun saya awali dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Sevi ya. Jadi kayak habit-habit kecil. Jadi yang tahun sebelumnya itu saya itu bacanya yang 11 buku itu non fiksi semua ada. Non fiksi ini potensi tinggi buat reading slump sih karena saya tuh sukanya baca buku sejarah atau ada psikologi gitu. Kalau misalnya nemu istilah baru itu biasanya saya searching lagi. Terus kalau misalnya nemu nama daerah, saya lihat Google Maps-nya atau Google Earth-nya atau kayak saya cari lokasinya di mana sih seperti itu. Dan itu memang eh, makanya tadi saya bilang nggak apa-apa baca dikit-dikit gitu. Jadi biasanya kalau baca non fiksi itu memang lama banget gitu kan. Nah, di tahun 2025 ini saya mulai di bulan Februari sih itu saya mulai baca yang fiksi yang cukup apa ya santai dan ringan sih. Jadi untuk membangun habit baca. Jadi waktu itu saya cuti, terus alhamdulillah apa ya dapat atasan baru yang apa ya ketika cuti tuh alhamdulillah nggak diintervensi dengan kerjaan gitu jadi ya bisa fokus cuti istirahat dan jadi bisa baca dan kita terus setelah itu saya memanfaatkan aplikasi yang Fable ini jadi apa ya kalau di Goodreads itu kan apa ya sebenarnya lebih sederhana dan dia lebih lengkap sih jadi kalau Goodreads itu kan buku-bukunya itu kan yang sudah ada ISBN dan dia itu sudah apa ya sudah ada kayak reviewnya ya kalau misalnya Goodreads itu kayak ada pustakawannya Goodreads jadi dia masukin ke databasenya terus kalau Fable ini eh, saya narik data dari Goodreads nah di sini lucunya itu kalau di Fable itu kan kita setting goal nih saya setting goals tuh karena tahun lalu itu cuma 11 buku
jadi saya setting goalsnya 24 buku aja gitu kan, karena apa, expect kayak nggak usah expect tinggi-tinggi deh, jadi kayak 24 aja, jadi sebulan 2 buku seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih waktu luang lebih, jadi kayak bisa baca buku lebih apa ya, waktu luangnya. Nah, terus kalau di Fable ini dia tiap bulan tuh ada rekapnya. Jadi apa ya, saya termotivasi sih dengan rekap. Selain rekap bulanan, dia juga ada rekap kayak di format kalender gitu. Jadi buku ini, hari ini udah baca buku ini, jadi kayak ada gambar sampul bukunya seperti itu. Jadi lebih apa ya, kita lagi lebih termotivasi sih. Terus ada semacam kayak overview nih, apa, dari buku-buku yang kita baca itu, bukunya genrenya paling banyak apa sih yang paling sering dibaca, misalnya genrenya fiksi atau non fiksi. Jadi ada overviewnya, misalnya oh buku ini ada jadi intellectual traveler atau apa, jadi kayak ada overviewnya. Nah, kalau misalnya Bookmori ini, sebenarnya Bookmori itu yang paling apa ya, estetik sih kalau menurut saya, Mbak. Saya Bookmori itu kayaknya, kalau Bookmori itu yang bikin aplikasi pengembangnya orang-orang Korea gitu deh. Jadi jadi ada estetiknya, dan dia mirip juga sama Fable. Jadi dia ada apa ya, kayak grafik dia tiap bulan nih, apa, eh, berapa buku gitu kan, November berapa buku, Desember berapa buku, dan dia juga ada kayak berapa buku apa yang halamannya paling banyak, jadi kayak dia rekap juga, apa, misalnya ini yang paling banyak, saya baca buku apa, misalnya Istanbul ini ada 400-an halaman seperti itu dalam overview-nya. Dan kalau Bookmori itu, kalau misalnya rajin tuh, kita bisa misalnya oh mau baca buku ini, terus kita klik apa ya, jadi kayak ada timernya juga juga gitu, kita udah baca berapa lama, itu ada timernya. Kalau misalnya memang mau sekalian di timer seperti itu, kalau misalnya Bookmori. Dan sama Bookmori juga ngambil data dari Goodreads. Jadi kalau Fable tuh dia dari loginnya Goodreads bisa langsung narik data. Kalau Bookmori itu dia import CSV dari si Goodreads itu. Nah, tapi yang paling utama sih apa ya? Alhamdulillah ini udah beda-beda sih. Jadi kalau di Goodreads 109, kalau di Fable 100, kalau di Bookmori 103. Jadi emang ada beberapa buku yang ada di Goodreads nggak ada di Fable atau di Bookmori, seperti itu sih. Tapi ya intinya kan yang penting kita udah apa ya, usaha buat baca buku. Dan tahun ini tuh saya mengubah niat bacanya jadi buat di bawah fun sih, Mbak. Jadi kalau dulu kan kayak serius banget bacanya non fiksi gitu kan, kayak buku-buku ya sains atau apa. Nah, tahun ini kayak eh, kita di bawah fun, dan cukup banyak juga baca buku anak-anak. Jadi kan di kantor itu kan kadang suka ada anak-anak ya, apa, orang kantor misalnya ngajak anaknya, atau ada sepupu saya dan lain sebagainya, terus kayak saya pengen ngasih buku. Nah, biasanya saya quality control dulu, saya baca bukunya. Jadi buat kita tahu, oh ternyata, karena kan apa ya, kita tuh kan baca itu untuk fun, dan juga untuk kita mempelajari nilai apa sih yang bisa kita ambil dari buku itu. Nah, ya dari buku anak-anak pun kita bisa ngambil apa ya, pesan-pesan moral gitu lah, kayak gitu. Jadi kayak dan itu lebih apa ya, simple, dan itu ya cukup ini sih, maksudnya kita oh ternyata buku-buku anak juga bagus gitu, seperti itu. Jadi ini juga beberapa, mungkin sekitar 20 sampai 25% dari buku anak-anak seperti itu. Jadi nggak apa ya, nggak saklek oh baca non fiksi, karena non fiksi itu bisa potensi ya reading slump yang apa ya, yang tinggi sih, kayak gitu. Dan oh iya, sama Fable itu ada monthly rap-nya. Jadi kayak rekap bulanan. Misalnya bulan ini udah baca buku-buku ini, terus kayak bisa kayak kita jadi sharing ke medsos seperti itu sih. Jadi buat lucu-lucu. Kayak gitu aja sih. Nah, itu aja sih Mbak Oke, sharingnya. masih banyak ya Mbak Lulu sharingnya, ternyata seru juga ya dengan aplikasi-aplikasi kayak gitu. Tapi ini ada yang nanya di chat, Mbak Rina nanya, kalau pakai aplikasi gitu apakah baca bukunya harus online gitu atau dari ebook, atau gimana ya caranya memanfaatkan aplikasi tersebut? Oh, kalau biasanya kalau misalnya, jadi dari, kalau misalkan kalau saya database utamanya kan dari Goodreads ya, karena dia bisa ditarik ekspor impor gitu di aplikasi lain. Kalau di Goodreads itu tinggal cari buku yang kita baca dari by ISBN, atau bisa juga di scan, atau searching nama autornya gitu. Nah, itu nanti muncul bukunya, dan kita bisa
ngeklik ada pilihan, jadi kayak apa sih namanya, yang akan dibaca, terus dibaca atau yang sudah dibaca seperti itu. Jadi yang currently reading, ada yang read sama ada yang kayak wishlist reading kita seperti itu. Dan apa ya, di situ bisa di track sih ketika kita input. Biasanya saya tergantung sih beda-beda orang ya. Kalau saya biasanya nginput itu pas udah selesai baca buku. Jadi kayak oh udah selesai baca, tapi saya ingat-ingat oh iya waktu itu bacanya mulai tanggal berapa ya atau minggu lalu atau hari apa seperti itu. Jadi saya input langsung masuk ke read terus langsung review. Jadi ada apa ya edit tanggal baca jadi baca tanggal sekian sampai sekian seperti itu atau bisa juga langsung di input nanti kayak currently reading nanti kalau misalnya dia bisa di tracking juga progresnya misalnya di Goodreads atau di aplikasi Fable atau Bookmore itu bisa kita update juga misalnya harian oh hari ini kita udah baca sampai halaman 50 atau kita udah baca 25% itu ada bisa jadi kayak nggak harus online sih jadi kalau saya biasanya banyaknya buku fisik sih. Jadi ada ISBN-nya, saya apa ya scan atau saya masukin ISBN-nya, terus ya udah di-upload kayak gitu. Di book apa e-book juga bisa sih sebenarnya. Kayak kemarin ada Kemenkeu gitu, buku di Kemenkeu itu juga apa ya kan banyaknya ada ISBN ya. Itu juga saya masukin ISBN-nya terus kayak saya masukin jadi buat nambah-nambah. Oh udah tracking progress kayak gitu kemarin cuman gitu. Oke, jadi ini semacam kalau kita pengen punya jurnal baca buku gitu ya, gitu. Hmm. Oke, makasih Oh, banyak oh, ya Mbak. oh ya sama Oke, ini boleh. nambahin juga Mbak di apa di Bookmore itu kita bisa nyatet kayak apa sih pesan-pesan dari buku ini gitu loh. Jadi Oh, kayak oke. kita bisa jurnal. Jadi kayak oh buku dari buku ini kita ada pesan-pesan apa atau quotes-quotes di Bookmore itu bisa. Tapi kalau saya belum pernah pakai sih. Biasanya kan kalau ini kan kita annotate atau apa itu di Mm-mm. Bookmore juga bisa kita tambahin kayak gitu. Jadi lucu Oke. sih kalau misalnya pakai itu Bookmori Iya, atau cocok buat yang memang Fable. suka kayak nyatet-nyatet dari buku yang kita baca ya, Pagi. Iya. Oke, terima kasih banget Mbak Lu sharingnya. Kayaknya biar berimbang, kita juga perlu punya sharing ini dari perspektif yang bunda-bunda berkeluarga gitu ya. Karena biasanya kalau datang ke tim BBW itu ceritanya kayak aku tidak punya waktu dan energi untuk membaca gitu. Kira-kira mungkin Mbak Lamia bisa sharing perjalanan membacanya atau tips-tips yang bisa dibagikan atau tantangannya. Gitu. Oke, thank you, Chef. Ah, Oh ya, buat Kak Lulu keren banget sih. Itu mengingatkanku pada zaman dulu. Tapi juga nggak sampai 100 juga sih. Aku nggak pernah baca setahun sampai 100 buku itu keren banget, cukup diapresiasi. Terus jadi semangat juga sih aku buat baca lagi. Ya, kayak yang tadi Selvi bilang ya, kalau udah jadi emak-emak nih gimana nih? Kak Jaja nih udah mengkondisikan acara Zoom ini juga bebas hambatan, tapi tadi ya tetap aja masih digangguin kan. Nah, kalau buat target baca ini, aku eh, ini sih yang paling untuk biar kita bisa membaca lagi itu menurut aku kita mencari teman menurut aku. Mencari teman dan lingkungan yang mensupport kita gitu. Kayak ikut BBW gitu juga kan. Ikut challenge-nya BBW itu membuat aku sedikit ngasih motivasi gitu loh buat baca lagi gitu. Terus tadi aku juga ini sih mau ngambil tipsnya Kak Lulu yang kalau baca fiksi itu yang ditarget ini apa sehari minimal baca berapa gitu. Soalnya kadang kalau fiksi itu emang ngantuk ya, kayak nggak bisa langsung habis gitu. Terus kalau saya udah berjeda terus "Duh, kok sampai sini emang kemarin bahas apa ya kayak gitu jadi kayak lupa gitu kan kayak gitu. Tapi kalau baca novel tuh kayak saya udah ini sih apa kalau baca novel tuh sekarang ini juga tahun ini juga aku targetku tuh meminimalisasi nonton drama Korea. Jadi aku mengalihkan perdramaan itu di buku fiksi. Jadi kayak buku fiksi itu sekarang jadi drama Koreaku gitu loh. Jadi kayak biar itu tuh buat aku membangun habit membacaku aja gitu, biar nggak bosan. Gitu aja sih mungkin kalau sharing dari aku.
Oke, makasih Mbak Mia. Ini Iya. lihat ya. Dari Mbak yang lain adakah yang mau berbagi gitu pengalaman, tips? Monggo Mbak Winnie nih kayaknya open mic ya. Ya, boleh share sedikit, Kak? Silakan, silakan. Ya, kalau saya sih, biasanya ini, pas di kereta. Di kereta karena kan selalu berdiri ya, tapi memang keretanya nggak boleh penuh banget sih. Jadi saya, nyender di dekat pintu itu sambil baca gitu, seperti itu. Terus juga dapat, sharing dari kepala kantor, bahkan sudah eselon 2, beliau itu, seperti tadi disampaikan, eee, apa, pemateri bahwa memang menyediakan waktu kalau kepala kantor wilayah di tempat saya eselon 2, jadi dia tuh tidak boleh diganggu, kalau nggak salah 1/2 jam deh, setiap hari untuk membaca. Nah, itu saya sedang mencoba menerapkan sih, tapi belum selalu berhasil. Tapi yang tadi di kereta mungkin bisa kalau pas lagi nggak rame banget. Terima kasih. Makasih Mbak Winnie sharingnya. Bener ya gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita merasa tantangannya waktu ya mau nggak mau harus kita sediain gitu ya. Meskipun ya agak-agak kompromi kayak Mbak Winnie tadi tipsnya keren banget sih menurut aku di kereta gitu. Karena kadang-kadang kalau aku pas di Jakarta naik kereta gitu kayak udahlah aku bertahan hidup saja itu gitu ya. Tapi ini Karena kayaknya nggak bisa tidur kan, Kak, kalau berdiri. oh iya bener ya kita kalau berdiri udah Mhm. bener-bener ini nih harus mendistraksi kita supaya nanti tahu-tahu udah nyampe gitu ya Mbak. Oke, ini Iya. tips yang menarik ya. Ternyata ada yang di MRT, ada yang di kereta, ada yang menyediakan waktu gitu. Tapi em, pada intinya adalah karena tadi kan sebenarnya garis besarnya sama ya. Mau nggak mau membaca ini harus kita usahakan gitu. Dan kita di sini mau Mmm, bareng-bareng kita coba praktek yuk gimana caranya supaya kita bisa membuat usaha kita ini minimal ya kayak apa ya mungkin bahasanya kalau kita nggak mau pakai aplikasi yang berat tadi gitu ya bagi kita itu masih terlalu berat untuk nge-track itu semua atau kita pengen punya ruang berbagi yang aman sebenarnya ini yang coba BBW itu kita selalu ke arah sana gitu ya mendesain programnya salah satunya di tahun 2025 ini kalau teman-teman atau mbak semua menyadari gitu ya, kita selain tetap mempertahankan ada silent reading, kita juga mendesain ulang bentuk-bentuk challenge yang kita bikin. Silent reading itu kita bikinnya memang sengaja kalau kalau habis zuhur gitu ya, kadang-kadang kan kita punya sedikit waktu gitu sebelum aktivitas selanjutnya join aja gitu, gabung aja di room meeting yang kita sediakan. Di situ kalau lihat oh ada teman-teman lain lagi baca juga, biasanya itu kita juga kayak oh oke aku tidak sendirian nih, yang lain juga lagi baca dan kita bisa jadi lebih semangat. Terus yang kedua, dari sebelumnya kita harus challenge satu kayak mereview satu buku yang kita baca bulan ini gitu. Ternyata sebulan aja bagi teman-teman gitu ada yang nggak bisa selesai satu buku sama sekali gitu ya, terlepas dari genre bukunya, tapi mungkin kesibukan atau hal yang lain itu juga mengganggu gitu. Jadi kita mulai bikin yang namanya micro challenge-nya atau mini challenge-nya gitu ya supaya kita bisa membagikan sedikit-sedikit yang mungkin itu belum selesai gitu. Ini disclaimer dulu ya, karena mungkin ada teman-teman yang berpikir namanya book review itu harus full satu buku selesai dibaca baru dibagikan. Di situ kami setuju kalau itu book review gitu. Makanya kita bikin mini challenge-nya itu bukan book review, tapi biasanya terkait dengan bacaan apa yang sedang kita baca. Ini kita tujuannya balik lagi seperti yang tadi kayak Mbak Lamia bilang, kita ingin mengubah kecanduan drakor kita ke kecanduan membaca lagi gitu ya. Kita ingin membangkitkan kembali bahwa membaca itu harusnya untuk suatu kesenangan. Kenapa itu? Karena berdasarkan penelitian, ini sebenarnya saya benar-benar ambil as it is gitu ya, supaya nanti teman-teman kalau mau ngecek sendiri ke sumbernya, tidak ada yang saya ubah. Semoga interpretasi kami tidak salah. Tapi memang di tahun 2024 ini gitu, itu tuh adalah titik terendah dari satu dekade gitu ya, bahkan mungkin hampir 2 dekade. Orang tuh udah nggak lagi membaca untuk kesenangan gitu. Dan bahkan anak-anak itu sudah tidak banyak menemukan kesenangan dari membaca. Itu artinya ini kan udah
luntur gitu ya. Mungkin juga karena udah banyak reels, udah banyak yang lain-lain gitu. Padahal sebenarnya di dalam survei yang mereka lakukan, membaca itu udah nggak lagi tentang baca buku fisik gitu. Mereka sudah memperluas konsep membaca itu dengan dengerin audiobooks, baca long artikel di blog, terus baca novel-novel grafis gitu kan sekarang ada banyak ya novel-novel yang bacaannya paling beberapa kalimat tapi ada ilustrasinya. Itu tuh juga sudah dikategorikan sebagai membaca, tapi tetap masih terus menurun trennya. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, salah satu skill yang didapat dari membaca itu adalah bukan salah satu sih ya. Membaca itu sendiri adalah skill yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kognitif kita, terus kita critical thinkingnya terasah, terus kayak Mbak Lulu tadi nih baca satu kalimat nih atau kotak yang kita nggak pernah dengar terus kita jadi kayak apa sih di Google Earth gitu. Artinya kan kita bisa memperkaya diri kita dari bacaan itu gitu ya, meskipun dengan kita lakukan aktivitas-aktivitas tambahan di baliknya. Cuman, kenapa kita Wis terutama di BBW itu eager banget untuk ayo dong kita ramaikan lagi membaca ini, ya karena kita semua adalah perempuan gitu. Mau sekarang masih single, mau sudah berkeluarga atau apapun, kita akan kembali lagi ke dalam lingkungan kita, terutama di keluarga kita menjadi salah satu pilar kan. Nantinya kalau kitanya insya Allah habit bacanya bagus, kita juga bisa ngajarin anak kita membaca dengan menyenangkan. Kemudian kita juga bisa mengambil hal-hal baik dari proses membaca itu sendiri karena udah terbukti nih dari penelitian-penelitian tuh kalau membaca tuh keuntungannya jauh lebih besar dari sekedar menonton atau mengkonsumsi audiovisual gitu. Jadi semoga nanti habis ini setelah praktek kita udah bisa mulai tahu nih, oh ternyata seru juga ya kalau kita dalam progres membaca kemudian kita buat jadi sesuatu yang kita bagikan. Oke? Dan kayaknya ini mungkin saya harus kembalikan ke Mbak Livia ya untuk fasilitasi challenge kita, self reading yang challenge kita. Oke. Mbak Livia monitor kah? Baik, terima kasih Mbak Terima Titi, Mbak kasih. Lulu, Mbak Wining, Mbak Lamia atas sharingnya. Sambil aku catat-catat juga sih, soalnya menarik semua nih. Terutama yang terkait aplikasi yang bisa nge-track eh, bacaan kita, target bacaan kita. Karena mau tidak mau sesuai dengan eh, materi yang dari Mr. Fogg ya, Mbak Sevi. Kalau misalkan untuk melakukan sesuatu kita ternyata nggak butuh nih yang namanya motivasi, tapi kita butuh yang namanya konsistensi. Nah, salah satu caranya biar konsisten ya kita harus punya target. Nah, dari target itu kita bisa realisasikan meskipun hanya satu halaman setiap harinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi praktek nih, Sister Villa. Di sini tim BBW sudah menyiapkan dua sampel buku dari Google Books ya. Yang pertama ada buku berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Mungkin ini udah familiar ya buat teman-teman semua. Dan yang kedua ada Atomic Habits sesuai dengan tema bahasan kita sore ini. Nah, untuk akses bukunya bisa dilihat di kolom chat. Sudah ada tautan yang disediakan oleh Mbak Bella. Bisa dipilih salah satu dari dua judul tersebut untuk kita baca bersama kurang lebih 10 sampai 15 menit ya, Mbak. Ya, 10 menit nanti kita akan Oh, ke 10 timer. menit. Akan ada timer manual dari kami. Boleh dipilih salah satu dari sampel bukunya. Nanti kita ada silent reading challenge dulu, baru setelahnya kita moving ke prompt challenge-nya.
Waktu membaca sudah dimulai ya, Sister Villa. Selamat membaca.
4 menit lagi ya, Sister Villa, sebelum masuk ke sesi diskusi. Waktunya sudah selesai ya, Sister Villa. 10 menit silent reading. Kayaknya lengkap banget ya sesi sore ini. Sudah ada sharing session, lalu kita langsung praktek membaca. Yang awalnya tadi waktu pas milih sampel bukunya kira-kira target berapa halaman nih, Sister Villa? Pasti lebih ya, karena kelihatan nih pada keasikan baca semua. Oke, kita langsung masuk ke challenge kita di kegiatan BBW Unfinished Reads. Yang pertama, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan yang pertama terkait bagian apa nih yang paling membekas dari bacaanmu yang tadi sudah dipilih? Kami silahkan kepada Sister Villa. Ada yang mau sharing? Bagian yang paling membekas dari bacaan yang sudah dipilih. Oke, kalau belum ada yang raise hand, eh, boleh aku tunjuk ya. Oh, ada nih Mbak Winning ya, Mbak. Baik, Ya, boleh Mbak? Silahkan. ya, terima kasih Kak. Tadi saya nggak sengaja mau baca yang I want today, but I want to eat tteokbokki karena Atomic Habits saya udah pernah baca gitu aja sih. Terus ternyata materinya itu tentang psikologi ya kalau sekilas baca. Jadi yang membuat saya tertarik itu penulisnya itu sepertinya depresinya itu tidak terlihat. Jadi slightly depressed gitu ya. Tapi itu mengganggu kehidupannya gitu. Nah, mungkin
mungkin banyak orang yang seperti itu dan dia menyimpan itu lama sampai akhirnya ke psikolog, memberanikan diri ke psikolog. Mungkin itu adalah hal yang banyak dialami banyak orang yang mungkin. Itu sih, Kak. Bener banget nih, Mbak Wining. Kebetulan tadi aku juga pilih yang I Want to Die, but I Want Hmm. to Oke. Dan waktu pas baca di bagian prolognya ya, kalau nggak salah Ya, itu ya. ah, penulisnya cerita ya, kalau dia itu bingung nih, dia bahagia. Heeh. Mm-mm. Atau tidak gitu ya. Dia Ya, bingung jadi dengan dirinya sendiri kayaknya. kayak mengambang gitu ya situasi Ya, psikologisnya. Tapi justru yang seperti itu yang membuat dia jadi depresi dan akhirnya memberanikan diri ke psikolog. Ini sekolah. menjadi topik menarik juga nih untuk ditelusuri lebih lanjut ya. Kebetulan langsung ada rencana nih mau ngabisin bacanya. Iya, saya juga Kak. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita langsung eh, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mau menambahkan lagi, terutama buat yang milih Atomic Habits nih? Apakah ada yang milih buku Atomic Habits? Mungkin bisa menjawab pertanyaan nomor satu terlebih dulu. Nah, aku izin menjawab juga ya ini, atau nggak Oke, apa-apa. boleh Mbak Bella, silakan. Izin juga nggak on kamera karena lagi online pakai komputer nggak ada kameranya. Kalau yang Atomic Habits ini sih, kalau yang aku lihat dari halaman ini, pesan yang paling aku tangkap itu adalah gimana kita bisa memulai kebiasaan kecil dari hal-hal konsisten. Jadi dia menekankan pada repetition. Jadi setiap hari kita melakukan hal-hal yang sama sehingga itu nanti menjadi kebiasaan untuk kita lakukan. Begitu kurang lebih. Jadi sesuai ya Kak sama materi kita yang tadi disampaikan sama Mbak Sevi. Iya, betul. Jadi kalau memang kita mau membaca buku, jadi mulanya itu, jadi nggak hanya sekedarnya, tapi ya kita ulangi lagi begitu setiap hari sehingga membentuk kebiasaan. Kita bisa mengulang kita apa yang mau kita jadikan kebiasaan ya Mbak, biar nanti hal yang terus-menerus kita ulang bisa jadi kebiasaan yang baik tentunya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Perasaan apa yang hadir saat Sister Villa membaca buku yang sudah dipilih? Dari dua buku yang sudah tersedia, apakah ada yang mau sharing, membaca? Kak Lulu mungkin? Boleh, Kak? Iya, Kak. Tadi aku baca yang apa sih I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki ya. Karena belum pernah baca buku itu. Pas pertama baca apa ya ngerasa ini pasti buku psikologi karena langsung kayak apa ya ini penulisnya cerita tentang kalau misalnya dia depresi dan bahkan ada apa ya masalah sama older sisternya gitu kan jadi kayak perasaannya apa ya eh, kadang apa ya kita ngelihat orang itu ternyata banyak yang punya apa ya orang lain tuh banyak juga loh yang punya masalah yang lebih berat dibanding kita seperti itu. Jadi kan kadang kita ketika lihat baca buku seperti ini tuh kayak saya sih merasa bersyukur ya karena alhamdulillah kayak misalnya hubungan dengan keluarga baik dan apa tidak tidak mengalami semacam apa sih bullying sehingga menurunkan apa ya kayak jadi nggak mau sekolah nggak mau ketemu teman-teman alhamdulillah nggak merasa seperti itu dan ketika baca ini jadi semacam lebih bersyukur sih karena mungkin di luar sana ada yang mengalami hal tersebut dan kayak kita nanti ke depannya apa ya kita kalau bisa bertindak baiklah ke setiap orang karena kan kita tidak tahu ya ternyata oh di luar sini ada yang kayak slightly depressed atau ada punya masalah sama keluarga dan lain sebagainya seperti itu sih jadi lebih lebih bersyukur aja sih dengan apa kehidupan saat ini. Tuh. Mm-mm.
Dari bacaan yang barusan Mbak baca bikin menumbuhkan empati baru ya Mbak ke orang. Iya, empati baru. Kalau misalkan ternyata setiap orang punya loh struggle-nya masing-masing dan eh, bukan eh, bukan berarti kalau misalkan kita susah, yang lain juga nggak susah karena semua orang juga punya eh, struggle-nya masing-masing. Seperti itu. Ada lagi yang mau sharing? Masih pertanyaan nomor 2. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 3. Apakah bacaan yang sudah dibaca tadi mengingatkan Sister Villa pada buku lain atau suatu peristiwa dalam hidup? Boleh langsung. Oke, ada Mbak Rina ya, Mbak. Hmm, Open mic. ya. Oke. Ya, izin sharing Sister Villa semuanya. Kalau tadi saya baca yang Topoki ya, Topoki. Tadi pas baca beberapa halaman, tadi saya baru sampai baca halaman 13 ya. Entah kenapa saya langsung ingatnya itu ke beberapa buku. Yang paling itu tuh bukunya Insecurity sama Overthinkingnya Alfi Syahrin. Jadi saya ngerasa banget, maksudnya feel-nya tuh ya ada gitu loh yang memang di pikiran kita tuh yang sebenarnya kayak tadi kan ada hal-hal yang menurut kita ringan mungkin ya kayak dia ada orang ada pada saat dia di kantor ada yang terlalu typing di keyboardnya terlalu berisik gitu kan itu jadi masalah gitu ya padahal buat kita mungkin ya udah sih biarin aja gitu kan tapi itu jadi overthinking gitu kan terus dia merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri gitu ya jadi insecure gitu jadi saya langsung ke buku itu ke dua buku itu dan pas waktu baca di bagian halaman-halaman awalnya, pada saat dia cerita kayak dia nggak punya purpose gitu ya di hidupnya tuh nggak tahu kenapa tuh saya langsung ingatnya tuh ke buku Salim Afilah yang saksikan bahwa aku seorang Muslim gitu karena di situ tuh kan ditekankan banget mengenai tujuan hidup kita gitu ya sebagai manusia gitu ya. Jadi ya langkah bersyukurnya gitu ya kita di sini sebagai seorang muslim gitu ya saat ini punya tujuan hidup apa yang mau kita lakukan sehingga apa yang kita lakukan tuh jadi apa ya nggak sia-sia gitu karena kita punya tujuannya ibadahnya gitu ya untuk Allah gitu. Sedangkan pas waktu baca tadi yang buku itu tuh di awal-awal kayak dia tuh bener-bener kosong banget gitu gelap banget kayak nggak punya tujuan apa-apa gitu. Saya tuh ngebayangin ya ampun itu gimana ya rasanya gitu ya kalau ada di posisi seperti itu gitu makanya kayak dia jadi nggak menentu gitu arahnya kemana sehingga kayaknya semua hal-hal tuh jadi ya itu yang membuat dia jadi depresi gitu karena tujuan hidupnya itu sih Kak kalau dari saya makasih. Baik, terima kasih Mbak Rina. Bener banget nih, kayak waktu pas baru baca 10 halaman pertama aja kayak kita langsung terserap ya energinya. Kayak merasa ini penulisnya kok kosong banget hidupnya, nggak punya tujuan hidup, dan eh, dia juga bingung apakah dia bahagia atau tidak, kayak gitu. Dan hal ini juga benar-benar bisa memberi pandangan baru ya ke kita semua bahwa eh, ada loh orang yang seperti itu dan kita harus bisa lebih berempati ke orang-orang di sekitar kita. Lanjut ke pertanyaan terakhir, hal baru apa yang Sister Villa temukan dari bacaan tersebut? Ada yang mau sharing? Untuk mbak-mbak yang belum on cam, apakah boleh ditunjuk untuk sharing pertanyaan terakhir? Oke, mungkin untuk pertanyaan keempat, MC-nya aja ya yang menjawab.
Nah, untuk hal baru yang bisa aku dapat nih habis baca I Want to Eat But I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki eh, adalah yang pertama tadi eh, menumbuhkan empati kepada setiap orang karena kita nggak bisa langsung ngejudge orang tanpa kita pakai sepatu mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus benar-benar paham apa sih tujuan hidup kita ini. Kita harus cari tujuan yang membuat hidup kita setidaknya itu bahagia atau lebih jelas agar kita tidak merasakan kekosongan di dalam hati seperti yang dirasakan oleh penulis di buku ini. Dan lalu yang ketiga yang bisa aku ambil meskipun baru baca kurang lebih 10 halaman adalah eh, terkadang trauma masa kecil kita itu mempengaruhi pola pikir kita setelah kita dewasa. Jadi, ketika kecil kita merasa rendah diri, maka seterusnya itu bisa terbawa ketika kita dewasa. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita mau mencoba berubah atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Eh, 3 poin yang saya dapat setelah membaca buku ini. Bener banget. Baik-baik kita nih sama inner child karena akan berpengaruh ketika kita dewasa. Betul. Baik, sebelum masuk ke sesi penutupan, akan ada pengumuman terkait kegiatan BBW selanjutnya nih dari Mbak Sevi. Kepada Mbak Sevi, boleh on mic-nya? Ya, baik. Oke, terima kasih ya Mbak semua tadi yang sudah berbagi dengan cara menjawab prom-prom yang ada. Jadi sebenarnya praktek yang barusan itu salah satunya untuk mengenalkan pendekatan challenge-nya BBW gitu ya selama 2025 ini. Yang kita maksud mini challenge itu sebenarnya gimana sih gitu karena masih banyak yang belum belum kerasa nih dan masih merasa takut untuk membagikan hal yang kita temukan dari membaca sebentar. Tapi kalau di BBW, terutama di challenge yang diadakan sebagai mini challenge gitu ya, kita ingin meng-encourage mbak-mbak semua nggak apa-apa kok gitu. Karena memang kalau yang mini challenge goalnya tuh bukan untuk menyelesaikan satu buku dan mereview gitu ya. Which is kalau memang mbak-mbak ada waktu, keluangan waktu dan kesempatan boleh banget kalau ikut yang full challenge yang review buku. Tapi untuk mini challenge tuh salah satu pendekatannya ya seperti ini gitu. Kalau kita menemukan hal yang menarik kan kita bisa frame aja sebagai pertanyaan kayak tadi Mbak Lulu gitu ya. Baca buku ini ternyata aku merasa seperti ini gitu. Kayaknya menarik kalau dilanjutkan. Itu kan sesuatu yang sebenarnya juga sudah mengajak ke kebaikan gitu ya. Kalau kita menemukan suatu buku yang kita rasa bisa ada manfaatnya terus dibaca. Atau kayak Mbak Rina gitu misalnya baca buku ini, saya langsung keinget buku yang X karena di sana perasaannya seperti ini gitu. Itu juga bisa memberikan hasanah baru gitu ya buat teman-teman yang kadang-kadang aku bingung nih mau baca buku apa gitu. Jadi nanti di 2026 akan ada lagi insya Allah challenge-challenge BBW. Monggo Mbak-Mbak ikut dan menyebarkan gitu ya kalau pas kita lagi mengadakan challenge. Itu aja Mbak Livia, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Sevi. Oke, nggak kerasa ya, kita ternyata udah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, eh, aku mau bacain beberapa info penting juga, titipan dari panitia dan juga untuk kelangsungan kegiatan dari Wish Kemenq ya, teman-teman. Eh, yang pertama, eh, kita mau ngumumin nih project Read, Post, and Donate dari BBW. Di awal tahun 2025, BBW ada project yang namanya Read, Post, and Donate untuk mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi setiap 10 token dari postingan Sister Villa semua akan dikonversi menjadi 1.000 donasi. Dan untuk project ini sudah terkumpul Alhamdulillah 470.000 rupiah dari 3.200 token partisipasi yang terkumpul dan 1.500 token donasi hadiah challenge. Terima kasih Sister Villa semua. Nah, yang kedua, eh, dari Wish Kemenq
ada nih mengadakan donasi untuk bencana alam di Sumatera, mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ya, teman-teman. Bagi yang mungkin ingin berdonasi lewat Wish Kemenq, bisa lewat infonya lewat flyer berikut ya. Apakah akan di-share, Mbak, flyernya atau mungkin? Nanti kami umumkan di grup ya, insya Allah segera. Oke. Nanti akan diumumkan di grup ya. Teman-teman bisa langsung cek di grup Wish Kemenq. Nanti info lengkapnya ada di sana dan terkait transfernya kemana juga sudah tersedia pada flyer tersebut. Nah, yang terakhir nih dari kegiatan kita pada sore hari ini juga akan diselenggarakan IG Story Challenge yang akan berhadiah door prize menarik ya, Mbak Sevi. Nah, untuk IG Story Challenge ini caranya gampang banget. Nah, pastiin teman-teman ada nge-capture salah satu momen dari kegiatan kita hari ini, lalu bisa diceritakan kembali nih dari buku yang dibaca, misalkan di-sharing kembali ke teman-teman. Dan jangan lupa tag IG Wish Kemenq juga ya. Sebelum eh, kami tutup, aku ada satu pantun nih, teman-teman. Oke. Ke pasar beli pepaya, dipotong manis, bikin bahagia. Kita kumpul di sini dengan hati ceria untuk hidupkan lagi semangat membaca. Semoga dari kegiatan Unfinished Read sore ini bisa bikin kita dapat insight baru, target baru dalam membaca, dan juga bisa menumbuhkan semangat untuk menyebarkan kebiasaan membaca kita ke teman-teman lain. Amin. Untuk info challenge lebih lanjut nanti bisa kita lihat di grup Wish Kemenq ya, teman-teman. Baik, sekian kegiatan kita pada sore hari ini. Unfinished Reads, How to Embrace Ourself when we read a book. Semoga memberi manfaat kepada Sister Villa sekalian. Eh, sampai bertemu di acara BBW berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Mbak Livia dan Mbak Terima semua. kasih Terima tim kasih BBW semuanya. Wish. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.